Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis saham-saham yang berpotensi untuk di swing ataupun day trading ya pada hari besok tanggal 12 September 2025. Saham yang pertama kita bahas adalah agro ya teman-teman. Kenapa agro ini menarik? Karena pada hari kemarin ya tanggal 10 September 2025 ini sempat terjadi lonjakan volume teman-teman. Ya, kalau kita lihat secara teknikal ya ini sebenarnya ada resist teman-teman. Nah, ini resist. Ada resist di sini teman-teman. Dan ini berusaha di break ya, dua kali ya. Sebelumnya di tanggal 13 Agustus ya. Ini gagal kemudian koreksi dan kemarin dicoba di break ya, dan hari ini sempat ngebreak walaupun hari ini gagal lagi. Menurut saya ini potensi kalau dia break ya bisa naik kencang teman-teman. Ini seperti pattern cup and handle ya teman-teman. Kita lihat dari bentuknya ya. Kita lihat ini yang paling bawah. Nah, kita nentuin target terjauh ya teman-teman. Target jauhnya bisa sampai 356 teman-teman. Nah, di sini. Ini target terjauh. Tapi target pertama kalau dia berhasil close ya, harus close di atas 256 ya. Target pertama itu di resist di sekitar sini teman-teman. Di area 300 teman-teman, 298. 298 sebelum ke target kedua di area 358 teman-teman. Oke, kita lihat ini kalau kita gambar chart pattern, ini kan cup and handle teman-teman. Nah, ini teman-teman. Oke. Ya, targetnya di situ ya. Kemudian kalau kita lihat pada tanggal 10 kemarin, kita lihat broker summary-nya. Tanggal 10. Nah, ini netnya yang beli KK ya teman-teman, dan ini yang jual adalah XL ya, XL retail, kemudian EP, PD ini retail teman-teman, bagus ya. Kemudian pada tanggal 11 ya teman-teman, 11 atau hari ini ya. Nah, ini top buyer-nya itu adalah AK teman-teman, atau asing, ini sangat bagus. Dan kalau kita lihat dari ya ini net buy net sell asing, nah kita lihat agro ya. Agro hari ini net buy asing 3 miliar teman-teman, dengan dipimpin oleh AK ya. AK yang beli banyak sekitar 2,6 miliar. Nah, jadi ini sangat potensial untuk agro. Semoga saja besok bisa langsung break 256-nya, bisa close di atas 256, karena sudah dua kali ya berusaha ditembus tapi gagal ya. Nah, CL-nya di mana? Kalau menurut saya CL-nya kalau dia jebol ini teman-teman 236 ya, terakhir 236 itu area CL untuk agro. Oke, selanjutnya kita bahas saham JPFA. Oke, JPFA ini juga menarik teman-teman, karena dia membentuk pattern cup and handle, sama juga ya cup and handle ya. Nah, begini teman-teman. Sebenarnya dia sudah break sejak tanggal 4 September ya. Kemudian tanggal 8 September karena ada pergantian menteri ya, reshuffle kabinet kemarin, dia sempat turun teman-teman. Sempat turun, kemudian kembali lagi naik besoknya di tanggal 9 ya. Dan tanggal 10 ini sudah naik, dan tanggal 11 hari ini naik banyak teman-teman. Berapa persen hari ini naiknya? Sekitar 6% teman-teman, 6,5% hari ini naiknya. Targetnya ada di mana? Nah, kalau dilihat dari bawah sini sampai sini, targetnya itu di sekitar 2010 teman. Ya semoga aja ya bentar lagi tercapai. Nah, sebenarnya sudah bukan merupakan area ideal ya untuk entry ya. Mungkin kalau dikasih koreksi ya di area 1725 sampai 1760. Nah, di sini bisa pertimbangkan untuk entry. Tapi kalau sudah nggak dikasih entry ya jangan dikejar, karena targetnya sudah hampir tercapai ini sebenarnya untuk JPFA. Kalau kita lihat sejak tanggal 4 September sampai 11 September, kita lihat ya broker summary-nya. Nah, ada yang borong AZ ya teman, AZ, PD, ZP yang borong. Ini yang jualan YU dan PK teman-teman
Ya, ini retail juga ada XL dan YP juga jualan teman-teman. Tapi yang borong adalah AZ dan YP. Oke, kalau kita lihat pada tanggal 4 ya. 4 sampai 11 kita lihat apakah diborong asing JPFA. Oh, tidak teman-teman. JPFA tidak diborong asing ya. Mungkin hari ini ya JPFA ya diborong asingnya. Kita lihat ya. Nah, ini asing borong 8 miliar hari ini di saham JPFA. Ini katalis yang bagus ya untuk JPFA ya. Semoga targetnya bisa tercapai dalam waktu dekat. Mungkin besok untuk scalping ya, kalau teman-teman jago menarik ya untuk dimasuki ini saham JPFA. Oke, selanjutnya saham ESA. Kenapa ESA ini menarik? Kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, hari ini naik kenceng ya, volumenya juga tinggi ya, break ya ini teman-teman. Kalau kita lihat ini membentuk pattern seperti double bottom ya teman-teman. Nah, walaupun seperti ini, nggak sama-sama persis. Ya, oke. Nah, nih teman-teman, ini resistnya berarti di sekitar area 650 jebol ya teman-teman. Resist 650 jebol, target penguatannya di mana? Kita tarik. Nah, target penguatan ada di area 755 teman-teman. Target penguatan untuk ESA ada di 755. Ini tuh target swing ya teman-teman. Ya, semoga saja besok masih dikasih koreksi ya. Koreksi sampai 650 sampai sekitar 660 supaya bisa entry lagi. Nah, untuk broker summary pada tanggal 11 ya teman-teman, hari ini sebenarnya bagus ya. Karena yang borong tuh AK teman-teman. AK ini kan terkenal dia suka makan over ya teman-teman. Kalau ada over tebel ya ini suka makan. Kemudian ini BK juga ya masuk ya. Nah, kalau yang ini yang jual ada retail XL bagus ya, Stockbit jualan. Kemudian YP jual, ini bagus teman-teman. Oke, kita lihat dari net value asing berapa ya di saham ESA, kita lihat apakah net buy asing. Nah, oke, asing net buy 18 miliar hari ini. Oke, bagus ya teman-teman ini. ESA menarik. Oke. Targetnya di 755. Semoga segera tercapai. Oke, saham terakhir yang kita bahas yaitu WIRG teman-teman. Kenapa WIRG ini menarik? Sebenarnya ini sudah naik kenceng ya. Kalau kita lihat kan ya ini break ya, break resist ini di sini ya. Di sekitar 127 ya, 127 break langsung kenceng teman-teman. Nah, ini sampai ke sekitar 240-an ya. Kemudian koreksi. Nah, kalau kita lihat dari chart 4 jam ya. Nah, ini teman-teman. Ini kita bisa lihat ada support kuat teman-teman di area sini. Nah, di sini ada support kuat teman-teman. Ini sempat kesentuh ya, tapi rebound teman-teman. Kesentuh tapi rebound, dan di sini kita lihat naik dengan disertai volume yang cukup besar ya teman-teman. Artinya daya belinya cukup kuat ya pada perdagangan hari ini ya. Dan kalau kita lihat pada hari ini broker yang beli ada YJ, AK juga dengan asing ya. AK ini yang suka HK teman-teman. Kemudian yang jual ini XL ya, retailnya pada mulai cut loss ya ini. XL, XC, PD. Nah, ini retail pada cut loss. Jadi menurut saya untuk day trading besok ya ini sangat menarik karena banyak dibuang oleh retail dan kemudian yang borong ada AK ini teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari net buy sell asing berapa ya? WIRG kita lihat. WIRG oke, tidak terlalu besar ya, sekitar 1,199 miliar, 1,2 miliar. Oke, untuk saya ini masih potensi ya WIRG ya. Target terdekat di mana mungkin di sekitar resist di 200 ya, biasanya agak tebel ya. Biasanya overnya di 200 tuh agak tebal, jadi bisa jual di 199 atau itu. Terus kalau jebol 200 ya targetnya ke sini teman-teman. Ke resist sebelumnya di 234. Oke teman-teman, sekian pembahasan saham-saham yang potensi kali ini pada tanggal 11 September. Silahkan dianalisa ulang apakah tertarik untuk beli atau tidak ya. Itu keputusan masing-masing. Terima kasih sudah menonton.